Hadir. Masuk itu buat Dedi. Aduh ya Allah. Baca doa dulu ke depan. Ayo berdiri. Di bawahnya di bawah. Tapi dulu kurang ya, ambil depan, ambil. Kalau kurang nanti kita kasih dengan di situ juga ada. Geser. Tips dari kiwai. Orang mau nonton hasil. Saya kira. Mau bikin suara. Kuncinya? Bang boleh geser bang? Uang 223B gitu ya, kunci nanti ada Diam. nanti isinya Orang meja nih. Ayo kan dari sini. Dia nyamar ya bang. Ini sing tata tuan. Ya ampun. Mantep. Mantep. Majil. Wonosari. Sekedar mantep. Besok lagi bang dari apa mau? Wes ini lah, wes kowe kancamu tenan. HP mu toh? Oh iki ben rapopo. Aku arep ngerekam suara ya Mas. Kene ngarep pisane apa kuwi? Ojo. Rekam suara. Ojo. Men, Gak iso record to itu. lagi kan anu, kok nak suara kan enek suara guyon-guyonan kan asik ya. Kayak podcast membahayakan apa sih yang dibicarakan? Oh, biar kae ini. So kita ada bukti bareng. Yo iya. Baru 3 menit. Sepertinya asik yang tadi ya. Kirim curhatan saya nggak bisa fokus gara-gara ini. Leboknya ancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak yang saya hormati, alhamdulillah kita pada kesempatan ini bertemu secara langsung ya. Kalau selama ini kita selalu dipertemukan dengan ruangan yang kecil sempit gitu ya, dan kadang-kala off kamera gitu ya, sehingga yang ada itu hanya saya saja dan hanya separuh pipinya saja gitu ya. Nah ternyata setelah kita berhadapan langsung seperti ini, alhamdulillah ya, subhanallah gitu ya, ternyata masya Allah gitu ya Mas ya, ternyata mahasiswa sosiologi ya, kelas analisis gender kelas A ini ya, luar biasa, cantik dan ganteng-ganteng ya, dan terutama sehat ya. Jadi alhamdulillah banget, jadi kita tetap berdoa semoga nanti kedepannya, alhamdulillah kasih Mas, semoga nanti kedepannya kita betul-betul bisa gitu ya, bisa menyelesaikan tugas mulia kita ini.
Amin. Ya, tugas ini kan AC ya. AC ini kan LCD ya. Kedinginan. Oh ini mas. Nah, saya harus mengucapkan salam nanti akan dulu dengan ya. Apa ya? Maba tua. Apa ini maba sosiologi? Maba yang bertunda. Maba yang bertunda. Semester akhir tapi tetap maba. Iya, maba tua. Meskipun semester akhir tetap ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Semoga kedepannya kita bisa menyelesaikan tugas mulia kita ini ya sebagai mahasiswa sosiologi semester 5. Alhamdulillah semoga yang lalu-lalu itu tidak ada satupun yang terlewat yang tidak dapat A. Di mata kuliah saya, semua dapat A. Alhamdulillah. Dapat B, dapat C. Karena enggak ikut ujian, ya, enggak ikut UTS, enggak ikut UAS, enggak memberikan nilai, oh bukan enggak memberikan nilai mas, tidak mengumpulkan tugas ya, tidak apa yang harus kita beri nilai kalau seperti itu ya. Sebenarnya saya memberikan kesempatan seluas-luasnya, tapi sayang tetap ternyata belum ada respon. Jadi mungkin ada lah yang tertinggal 1-2. Terima masalah mas ya, masih banyak waktu gitu ya. Nah mas Mbak, hari ini bisa bertemu kembali. Kemungkinan nanti semester 6, 7 itu juga masih tetap ketemu ya. Jadi masih panjang pertemuan kita ini. Nah tapi harapannya meskipun begitu akan panjang. Tapi pada mata kuliah yang berbeda. Jangan mata kuliahnya itu terus gitu ya. Kalau itu terus berarti ada tidak lulus kan sayang ya. Nah jadi mahasiswa semester 5 ini kan mahasiswa yang luar biasa ya, yang hebat ya. Karena apa? Karena dia begitu masuk langsung kena COVID ya. Dia tahu baru ngampus berapa hari langsung kena COVID. Malah belum. Karena anak saya juga seperti itu, masuk di 2020 langsung blok gitu ya, di rumah 2 tahun, tahu-tahu semester 5 gitu ya. Nah dia nggak kenal kampusnya, dia di Edward gitu. Nggak kenal kampusnya, tiba-tiba kok saya sudah hampir 9 proposal ya mah gitu ya. Saya bilang ada kita santai aja gitu, nggak apa-apa, semua kita sama gitu. Nah jadi kemarin itu ceritanya Mbak Mas, kita itu di gerbang itu penuh karena tidak bisa ada yang keluar, ada yang masuk jam 3 ya, nggak keluar dan masuk penuh sekali. Ada yang bilang, wah mahasiswa kita semangat. Ya jelas semangat loh, 2 tahun loh. 2 tahun di rumah aja ngapain gitu ya. Walaupun belajar, melalui media, tapi kan beda ya. Pemuda itu kan generasi bangsa yang hebat ya, yang gagah perkasa gitu ya. Tiba-tiba harus dirumahkan, wah bahaya. Begitu keran demokrasi ya, keran aturan dibuka untuk silahkan kembali ke kampus, maka tidak rela kita akan termasuk dosen-dosennya juga ya, bukan gampang hanya ngajar segini gitu ya. Aduh luar biasa, bentuk seperti ini. Nah jadi Mbak Mas, meskipun kita ingin nanti bertemu ya, sudah seperti ini, tetapi sekali lagi ini kan masa uji coba. Kalau dia masa uji coba, maka dimungkinkan ya, diminta oleh Pak Rektor, ini berlaku secara umum karena kita saya secara universitas umum semua itu kita dimintanya untuk 50-50 ya, 50% tatap muka, 50% tidak tatap muka. Nah 50% ini wajib harus tatap muka. Nah jadi sekali lagi kita lihat kondisi untuk kelas kita ini. Kalau seandainya dimungkinkan 50% itu kita tatap muka ya, atau 100% kita tatap muka, ya kita tatap muka aja. Tapi kalau enggak, ya sudah enggak apa-apa. Ya, aja. Gak usah sedih, apalagi mau stres, ya nggak Mas? Iya. Mau stres. Iya kan kalau dia mau stres ya rugi amat. Hidup udah susah kok dibikin stres lagi. Santai aja, santai. Saya katakan dengan mahasiswa sosiologi santai. Nggak ada apa-apa.
apa? Ya. Teori, das kapital, takut. Ayo kita belajar sini. Jadi Anda nanti kalau mengaku aku sosiolog ya, mengaku aku sosiolog, tapi kalian tidak pernah kenal das kapital, ya bilang sosiolog. Karena sosiologi itu harus tahu yang namanya das kapital, segini bukunya mas. Oh iya. Oh iya, yang mana ya? Nah, jadi sekali lagi, Yang nulis ya? belum lagi teori-teori lain, Biden misalnya, Lampard Morrison, kemudian apalagi Putnam, ya, kemudian apalagi ekonomi and society-nya Weber, ya itu luar biasa. Weber siapa itu? Ya wajar, karena memang kita belum pernah ketemu. Nah, jadi itu ya, jadi tenang. Karena apa? Hilang matkul, Semuanya cukup. akan baik-baik saja. Untuk semester 5 itu saya yakin Anda tidak akan tertinggal dengan Di kok semester 21 saya. SKS tok. Dan saya berharap Ini semua bukan nanti 21. masuk misalnya Ah, 60 ya ini ya. Ini tadi 59 apa yang kalau 60? salah ya tadi ya. 40 ya. Loh, Nah, masuk. ini nanti Kelas B? keluar. Mas B, sama. tapi aku Tidak ada jamnya satu. ikut bandung. Oh, alah. Tidak upayakan mas Pak. Nggak boleh. Siapa yang mau tertinggal di sini hadapi kita dulu. Nah, ya kita terus tanya, katakan kok tinggal-tinggalin diri. Jangan. Yang masuk 100, yang keluar harus 100. Nggak boleh. Jangan. Bahaya kalau begitu. Kasian orang tua cari itu. Pak saya ini kok beasiswa ya walaupun tanggung jawabnya di orang tuanya besar. Walaupun saya cuma minta pendapat saudara ya walaupun kasih saudaramu. Jadi nanti kita sama-sama Mbak Mas ya. Masuk kita 100 orang, maka keluar nanti 100 orang. Keluarnya kisaran waktu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nggak boleh lebih. Caranya gimana? Gampang. Caranya begini. Oh ini belum mulai keluar tapi sudah terlalu ya. Sudah mau mulai lulus. Rokok. Ini karena baru masuk kok sudah mau lulus gitu ya. Mas. Karena mas kita ini dibentuk nggak harus kalau zaman dulu S1 itu sudah selesai, sudah S1 itu sudah bagus. Sekarang kalian nggak boleh harus S2. Kalau S1 masih orang biasa. Jadi itu yang kita kejar siapa? Ya, jangan berhenti di S1. Caranya bagaimana biar bisa lulus 3 sampai 4 tahun? Caranya gimana? Sudah ada yang tahu? Ini kan analisis gender. Joki. Enggak, bukan kita nggak main dari jokian. Kalau main joki-jokian nanti dosennya yang kaya. Mana ada dosen kaya? Dosen nggak kaya dosen. Cuma makmur ya. Dosen nggak makmur. Sebentar ya. Ini ada orang yang sedang memperbaiki keran PDAM. Ya dosen itu gini nih, ngurusin ini, ngurusin itu, aduh. Coba kalau dia banyak duit, selesai ini. Coba ada dosen tiba-tiba ngajar, Bu ini sudah diganti sekian duitnya. Coba kalau dia banyak duit, itu langsung transfer. Kalau dia banyak duit kan bisa diajukannya terima kasih. Saya menulis di sini kalau banyak duit. Maaf ya Pak, saya sedang di kelas. Nah ya, tadi kita ngomong apa? Joki. Ya,
keras. Kalau zaman orang-orang sosiologi itu cuma satu syaratnya, hanya kerja keras. Orang munakosa itu nggak boleh bawa Snack kue. Snack. Kenapa jadi makan? Jadi kalau kalian munakosa, kalau di kelas sebelah itu munakosa, kamu kan Roti, donat. jadi kita itu nggak boleh. Itu kan untuk menghindari yang perjokian-perjokian. Oh, gratifikasi. Nah, itu ya. Jadi jangan kata yang seperti Nyogok. sini dilakukan mahasiswa itu aja nggak boleh. Di kita itu nggak boleh. Jadi jangan kita lihat itu. Ya, kalau sudah lulus, misalnya Dandi udah mau munakosa, udah munakosa aja. Bye bye. Bye bye. Kalau yang tempat pampai itu belum, ayo mau. Saking hebatnya sosiologi. Ini apa isi jaket mas ya? Terus mau diapain? Gimana? Caranya mas, ya saya kasih tahu. Ini kan ada tugas nih. Tugasnya pasti isu. Gak mungkin nggak isu, orang sosiologi kok nggak isu. Isunya apa? Ya tentang perempuan. Boleh laki-laki. Dikaitkan dengan apa? Ya macam-macam. Anda mau apa? Anda mau politik? Boleh. Anda tentang industri? Boleh. Ekonomi? Oh boleh sekali. Penganutnya Weber nanti. Kemudian apa ini namanya? Gender. Ya memang kajiannya. Lingkungan. Oh boleh. Apa lagi? Filantropi. Pemberdayaan misalnya. Boleh. Agama. Wah ya boleh. Boleh semua boleh. Ya nggak boleh apa? Yang nggak boleh nggak ada. Karena kalau dia nggak ada, berarti dia nggak kerja. Hah? Lalu mau diapakan tugas ini? Nah ini tadi kan skemanya kayak gini ya Mas ya. Tugasnya kan nanti di sini ya. Terus saya ambilnya dari sini. Nah ya. Dari isu ini kan nanti buatnya seperti makalah ya. Naik kan semester besok semester 6. Ya. Kok kamu tunduk mas? Dibilang di semester 6. Mau semester 5 terus? Nah semester 6 semester 6 ini nanti ada mata kuliah saya jadi latah ketemu dengan kelas A. Tahu, kok kayaknya agak grogi ketemu dengan kelas A. Karena itu tenang aja. Sama punya isi sendiri. Nah, ya, seminar penelitian proposal, ya. Ini nanti kan outputnya apa, Mas? Proposal. Oh iya sih. Outputnya proposal. Ini kan istilahnya gampang banget ya. Sudah, ini untuk satu mata kuliah saja loh Mas ya, mata kuliah yang analisis gender ya Pak. Belum lagi nanti yang filantropi. Ada yang ngambil filantropi dengan saya nggak ya? Angkat tangan. Nanti kita ya, Rabu itu saya masuk dulu di industri, nanti agak tunggu sebentar gitu karena saya bikin dengan dosen baru. Nanti dosen baru itu saya temani dulu nanti ketemu nanti. Tunggu aja di prodi ya, kalau nanti kita kata-katakan. Ya oke, Mas, halo, Pak. Ini ada isi gender, ini hanya mata kuliah analisis gender ya. Saya tidak berbicara tentang filantropi, tidak berbicara tentang industri, tidak berbicara lain-lain ya. Ini aja, karena mata kuliah kita ini. Nah, gender ini kan nanti ada tugas nih ya. Ada tugas, terus nanti
kalau passion Anda di gender, gak usah bingung-bingung. Bawa aja gender ini ke seminar proposal. Nyampe di seminar proposal 7 kali pertemuan, Anda sudah harus apa? Seminar. Ya, sudah harus seminar. Seminar proposal loh, Mas, bukan seminar di mata kuliah ini. Seminar proposal. Ya, seminar proposal. Anda nanti disaksikan oleh kawan-kawan, kemudian nanti Anda diberi oleh pembahas 1 orang. Kalau Anda dapat saya, alhamdulillah. Kalau Anda tidak dapat saya, ya nggak masalah. Ya. Sama. Begitu juga nanti kalau misalnya pengujinya saya, boleh. Tidak saya, ya juga tidak masalah. Sama, semua dosen itu sama. 7 kali Anda pasti sudah seminar kalau Anda bagus, ya. Nah, lalu seminar ya, mata kuliah seminar sudah lulus. Kalau ada di atasnya lagi, apa namanya? Lalu mata kuliah seminar sudah lulus, Anda sudah proposal, sudah dapat sudah dapat DPS, sudah seminar proposal, Anda tinggal ke semester 7. Ini 6 ya. Anda semester 7 itu ada mata kuliah PPS. Itu di samping ada mata kuliah ilmu itu apa gitu ya, biar satunya lagi. Ya. Cuma berapa? 2 atau 3 mata kuliah lagi samping KKN ya. Nah, Anda dapat mata kuliah seminar PPS. Apa PPS ini? Praktik penelitian sosial. Ini nih ya, hanya melanjutkan ini. Nah, hanya melanjutkan dari seminar proposal, tak ngambil. Kalau ini hanya sebatas proposal, kalau ini Anda sudah ambil Jadi mata kuliah ini Anda dapat nilai A di sini, kemudian akan melanjutkan ke Kalau ini seminar proposal, Anda dapat seminar proposal ini, lalu Anda dapat IPS dan Anda sudah seminar. Jadi sekali dengan genap siap bisa 2 kali. 2 kali bisa 4 kali. Kalau Anda mujur. Tapi kalau nggak lancar, ya paksa. Tapi masih nggak lancar. Ya nggak ada yang salah. Prosedurnya baik. Ini hanya mata kuliah analisis gender aja, Mbak Mas. Belum nanti perburuan dan industri ya. Nah, nanti kan perburuan dan industri. Nah, terus apa lagi? Filantropi ya. Terus apa lagi? Apa mata kuliahnya hari ini? Semester ini? Apa lagi? Entrepreneur. Lagi? Ambil aja satu isu yang kalian oke kan, tambah-tambahin nanti. Tambah-tambahin bacaannya, ya kan? Macam-macamnya bacaan, terutama. Saatnya lah Anda bermain di sini, Mas Mbak. Tunjukkan, pamerkan bacaan Anda. Jadi kalau pamer dengan kami tentang duit Anda kaya raya bapaknya, karena kami terbiasa juga gak punya duit di kami. Gak ada loh sendiri banyak. Kerjanya sih banyak banget. Ini kan mau apa ini aktivitas siapa itu? Mau aktivitas internasional bola. Nah, ini bocoran lagi, ya. Bocoran lagi. Kita itu harus menuliskan 30% dari mahasiswa. Jadi kalau kalian bisa, itu masuk program itu. Sekarang ini ada program di Polri itu riset bersama. Nah itu ikut daftar. Itu akan
tahu ya ada pengumuman tes di sana. Jangan nggak ikut. Belajar. Kalau nggak lulus nggak langsung jadi mas lah. Nah itu ya, jadi gampang ya. Oh, Munakosah ini begini. BPS ya, ambil data, nanti dapat nilai, ambil data, sadar langsung Munakosah. BPS ini nanti setelah diujikan, misalnya ujiannya tanggal 3 ya, 3 apa misalnya besok itu kita ujiannya tanggal 3 ini September ya, September, Oktober, November, Desember, Februari. Berarti tanggal 3 Februari misalnya ya, 2023. Nah, ini Mbak Mas tidak akan lebih dari seminggu, itu nilainya sudah keluar. Mau dia A, mau dia B, mau dia C, mau dia D. Karena ujian itu harus diupload nilainya seminggu setelah diujikan. Jadi Anda di semester 7 ini masih ada kesempatan untuk Munakosah. Jadi Anda nanti 3,5 tahun itu pasti. Ya. Maka sejak sekarang siapkan apa-apa syaratnya. Syarat untuk Munakosah itu adalah seminar apa Mbak? Baca tulis Al-Quran ya, sertifikatnya. Ada sepertinya. Baca tuh surat. ICT ya. Baca tuh surat. Kemudian apa lagi? Tombol ya. Macam-macam. Itu harus disiapkan karena ya namanya syarat ya. Karena itu ada yang nggak lulus. Ya, kalau nggak lulus nanti dia harus daftar lagi. Nah untuk mendaftarnya itu karena dia disentralkan di pusat, maka nanti akan ada proses antri. Nah jadi saya kira Anda saatnya sekarang sudah mulai harus mempersiapkan semua yang sifatnya umum itu. Ya, biar nanti nggak apa ya istilahnya nggak bentur dengan hal-hal yang membuat kita jatuh. Ya, sehebat apapun prodi mendukung misalnya, tapi kalau dia belum lulus ICT atau belum lulus TOEFL-nya, nggak bisa. Nah, jadi ada yang tidak lulus itu karena dia harus mengulang lagi. Kalau dia mengulang, berarti kan dia harus didaftarkan di sini dan dia harus menunggu antrian tesnya. Nah, itu yang agak memperlama mahasiswa kita. Jadi sekarang ini siapkan, tujuannya siapkan, ICT segala macam itu siapkan semua. Kalau nggak susah, udah. Maksudnya waktu. Nah, jadi itulah ya. Jadi kita ini mulai sekarang harus fokus. Ya, mumpung kita ada di kampus. Ya. Kalau ada kendala, ada hal-hal yang tidak jelas, silakan bertanya. Nggak usah segan-segan. Apa saja tanya terkait dengan pembelajaran. Tapi kalau Anda bertanya tentang pacar, ya mohon maaf, kita tidak tahu. Ya. Saya bagaimana caranya agar tidak putus? Wah, ya hebat-hebatnya sosiologi keluarga ya nggak bisa juga ya. Karena itu privat masing-masing. Gitu ya Mas Mbak, ini adalah tiap-tiap kita agar kita cepat. Jangan lama-lama di kampus, nggak perlu lama-lama, ya. Kalau lama-lama nanti ya lama. Udah betul. Mau kita berlama-lama? Tentu tidak. Kan? Iya. Makanya kalau saya itu cepat-cepat aja di kampus kan sudah tahu strateginya ini sudah paham semua gitu. Ngapain sih berlama-lama gitu? Mungkin cepat-cepat cari mertua gitu ya. Gitu? Nah ya mau nikah umur berapa? Ya. Masa mau nikah umur 40? Ya. Paling udah ada calon. Nah sekarang mungkin ya, sekarang ini mungkin saja Anda sambil melihat-lihat model Pemda semester 5 ya. Kalau zaman-zaman saya kuliah dulu itu memang ditarget teman-teman, tapi kalau saya enggak, karena saya menyadari betul karena saya harus banyak belajar ya, karena saya ingin orang pintar dulu gitu. Jadi kalau teman-teman itu targetnya kalau semester 5 itu harus dapat.
siapapun harus datang. Ya akhirnya ya itu Mas, kalau zaman dulu kan nggak ada WhatsApp gitu ya, nggak ada FB gitu ya, cuma seadanya ya apa telepon duduk itu. Jadi kalau ada orang yang telepon kita, syukur gitu ya. Kalau minggu kalau enggak ya sudah nganggur aja gitu. Kalau sekarang kan sudah WhatsApp udah enak gitu ya, di media sosial kan macam-macam. Nah itu jadi semester 5 itu memang saat-saat yang mencari. Repot kan? Kalau saya dulu kerepotan sekali. Padahal semester 5 itu dimana kita betul-betul dilepas oleh dosen. Ya, zaman kami dulu semester 5 itu nggak ada lagi betul-betul dosen itu lepas, dianggapnya kita sudah hebat gitu ya, udah pinter gitu ya. Oh, makanya dulu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa UGM itu yang agak stres ya. Karena apa? Karena memang kayak semacam gitu ya, lepas. Gimana gitu, mana banyak yang nggak lulus itu banyak, di DO itu banyak. Ya. Nah, saya ketakutan oleh hal-hal seperti itu. Harapan saya kan kalau saya masuk, ya saya harus keluar dengan bagus. Gitu. Apalagi saya dari Lampung ya. Kalau dari Lampung kan malu banget, masa nyebrang-nyebrang pulang-pulang nggak lulus itu kan ya malu kan. Nah, tapi itu tadi. Tapi kawan-kawan itu strateginya gitu. Semester 5 itu memang harus punya pasangan ya. Ya banyak yang kena, yang dapat ya, banyak juga yang nggak dapat gitu ya. Ya itu sangat personal sebenarnya ya, silakan. Tapi itu sekali lagi itu penting, tetapi yang lebih penting kita fokuskan pada ini ya, isu-isu gender, terutama di kelas isu gender. Nanti cari ya, tidak cukup bagi kita untuk melihat ini di dalam kelas, tetapi kita pasti akan membawa isu-isu fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti dulu saat ada mahasiswa kita yang dari Samin, itu dia menceritakan bagaimana gerakan lokal perempuan Samin dalam menyobrak budaya patriarki karena adanya sistem kapitalis misalnya. Nah, itu kan luar biasa bagusnya gitu kan. Nah, nanti Anda mungkin di era pandemi Covid ini banyak gerakan-gerakan perempuan ya yang sudah dianggap orang ini adalah aksi kemanusiaan ya yang luar biasa. Karena di era pandemi Covid ini dianggapnya ya, beberapa penelitian mengatakan bahwa perempuan itu ternyata bisa mengaktualisasikan dirinya justru di pandemi Covid. Karena apa? Di era pandemi Covid ini banyak perempuan yang jadi korban Covid. Tapi yang cepat sembuh itu justru perempuan. Mengapa? Karena perempuan itu rajin sekali cuci tangan. Ya. Perempuan itu tahan dengan ada penelitiannya ya. Perempuan itu tahan dengan kesakitan, dengan dia pernah melahirkan, dengan dia pernah menyusui, dengan dia haid setiap bulan, dia biasa dengan sakit-sakit ya. Jadi dengan sakit pandemi Covid, dengan nafas yang terang-terangan, dia sangat biasa karena dia biasa kembali. Nah itu, jadi kan pembelaan bahwa perempuan itu ternyata kuat dalam menghadapi pandemi. Oke, ada lagi yang mengatakan, penelitian yang mengatakan di era pandemi Covid seperti ini, perempuan itu tidak nganggur. Perempuan itu justru diakui keberadaannya. Karena apa? Karena rumah itu yang awalnya dianggap orang sektor domestik ya, yang tempat orang berhenti, tempat orang berdiam diri di rumah hanya sekedar melepaskan lelah saja. Ternyata di era pandemi Covid ini, rumah itu bagian produksi yang sangat penting karena ada kebijakan work from home dan disitulah perempuan yang mengelolanya. Ya, anak-anaknya sekolah dari situ, laki-lakinya sekolah dari situ, dia menjalin relasi dari situ. Sehingga apa? Ternyata eksistensi perempuan di era pandemi Covid ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, penelitian-penelitian seperti itu banyak Mas ya. Nanti Anda silakan mencari isu-isu yang mungkin lebih menarik lagi yang ada di sekitar kalian ya, yang layak untuk kita ketahui bersama. Ya? Oke. Nah, ini saya lanjutkan ya. Mata kuliah kita ini nanti setidaknya 14 kali pertemuan Mbak Mas. Saya ganti dulu bukan Oktober. 6 September.
Jadi kita ini ya setidaknya 14 kali nanti akan bertemu, baik itu tatap muka ataupun tidak tatap muka. Apa saja yang akan kita bahas ya, ini mata kuliah ini, mata kuliah ini cukup ya. Permasalahan gender ya, mengkaji, menganalisis akan permasalahan gender sehingga menyebabkan ketimpangan gender yang disebabkan oleh struktur, kultur, dan agama. Dengan demikian perspektif seksual menjadi hal yang utama untuk memahami dinamika peran tersebut. Itu capaiannya. Nanti biasa ya kita akan di awal-awal seperti ini kita akan melihat sedikit tentang merumuskan tentang kontrak perkuliahan. Terutama ini kontrak perkuliahan terkait dengan penilaian ya. Jadi bukan lagi bercerita tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Itu kan mahasiswa yang baru semester 1 ya. Kalau kita yang sudah besar-besar ini nggak perlu tahu sendiri aturannya. Kalau masuk itu kan intinya kalau ada di presensi itu kan intinya 75% harus masuk kan. Kalau nggak nanti terblokir oleh sistemnya. Nah itu saya pikir itu yang paling harus kita ketahui. Dan nanti sistem kontrak kita itu terkait dengan penilaian ya dan juga kita. Ya ini sepintas dengan kita akan melihat bagaimana perannya, bagaimana gender itu ya, bagaimana perempuan. Kemudian kita lihat nanti budayanya seperti apa ya kan. Terus ini nanti apa, feminisme. Mengapa ini penting? Karena ketidakadilan gender itu banyak sebenarnya sudah dilakukan oleh para feminisme, sudah dilakukan perlawanan oleh para feminisme. Nah ini harus kita ketahui apa saja gitu ya yang dilawan mereka, kemudian apa yang hasilnya seperti itu ya. Kemudian nanti perempuan dan pembangunan, perempuan dan lingkungan alam dan dinamika ya terkait dengan fenomena-fenomena yang kalian akan angkat. Nah ini ya biasa terkoneksi ya, terintegrasi dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Nah ini ada beberapa referensi yang harus Anda baca gitu ya. Nah ini silakan. Ini tidak mutlak Mbak Mas, silakan saja. Kalau ada tulisan terkait dengan perempuan dan pandemi COVID-19 itu nanti ada gitu ya. Silakan dibaca gitu dan lain-lain ya. Ini pada Nasipa tetap saya masukkan karena ini bukunya ini buku terjemahan tapi enak dibaca. Ya. Buku terjemahan enak dibaca. Ini kasusnya ini adalah para gerakan lokal perempuan India, ya, gerakan yang memeluk 1000 pohon itu. Ini dia menolak pembangunan dengan cara melakukan perlawanan memeluk 1000 pohon. Nah itu enak dibacanya. Jadi kalau ada buku-buku yang terjemahannya enak, pasti saya akan rekomendasikan dibaca. Tapi kalau bukunya terjemahannya tidak enak ya jangan dibaca. Seperti teori Giddens itu kan ada ya strukturasi. Anda bisa baca itu? Enggak, bingung padahal teori Giddens itu kan gampang sekali, enak sekali sebenarnya teori Giddens. Mending kalian baca aslinya, buku aslinya. Bisa kan? Bahasa Inggris pas aktif dan pasif. Nah jadi itu harus bisa, lebih gampang bacanya daripada Anda membaca buku terjemahan. Kalau buku terjemahan kayak buku terjemahan yang enak itu ya kayak Robert Lawang itu siapa? Paul Johnson itu teori klasik 1 modern ya, itu juga enak bacanya. Itu Pak Robert itu, profesor sosiologi di UI. Oh itu enak. Kemudian ini juga enak ini ya. Tapi kalau yang Giddens, Das Kapital, ada Das Kapital sudah ada Mas. Das Kapital itu yang diterjemahkan Muhammad tahu ya Muhammad ya? Kamu asli Jogja? Asli mana? Oh, Muhammad Mas. Kalau baca Muhammad itu puyeng-puyeng gitu ya. Nah, silakan nanti bacaan-bacaannya ini, silakan nanti dibaca semua. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan Anda punya bacaan bagus, Anda baca saja. Nggak dosa kok ya bacanya. Nah, ini
kita harus merumuskan bagaimana sistem penilaiannya. Nah ini Mbak Mas yang harus ada itu adalah tiga ini. Tiga ini nih, 3 atau 4 atau 5, tapi harus ada ini adalah item 3 ini. Sebanyak-banyaknya atau hanya 3 ini ya harus 100%. Nanti makanya Anda merumuskan ini harus benar-benar, karena kalau Anda tidak benar atau tidak konsisten ya, misalnya Anda sudah merumuskan ini secara bersama-sama, insya Allah ini datang semua ya. Nah, kalau Anda sudah merumuskan bersama UTS-nya sekian persen, UAS-nya sekian, tugasnya sekian, terus nanti ditambah lagi kehadirannya sekian gitu. Tapi Anda tidak mengumpulkan UAS, tidak mengumpulkan tugas, ya itu kan Anda tidak konsisten. Ya jangan harap bisa nilainya bagus. Ya. Jangan harap, karena sudah tidak ada atau satu item itu kosong, tidak ternilai. Ya. Maka harus dirumuskan secara konsisten. Ya. Kalau dirumuskan secara konsisten, maka dijalankan dengan konsisten. Sudah. TS berapa? 10. Merasa berdosa membayar pakai ini. Yang lebih menguntungkan saya. Boleh, kumpul dulu boleh. Kelompok-kelompok ini juga boleh. 30. TS itu tenang ya. 25. Hadiran 80 ya. Selesai. 25. Berapa UTS? 18,25. Lupa nih 18,25. Kayak hitungnya penting. 25. Apa ini sudah cukup atau ditambah item lain? Kehadiran boleh. Kehadiran nanti sebenarnya yang pada Mas ya. Kehadiran itu nanti presensi di awal gitu ya. Terus nanti ada yang bilang, oh saya enggak ya gitu loh. Padahal saya hadir, nanti screenshot bahasanya tapi saya itu kok rasanya gini ya, saya itu sepertinya kok sudah benar gitu ya, sudah benar presensi mereka, tapi kok masih ada ya gitu. Oh ternyata dia keluar masuk karena sinyalnya. Tapi semua ini tidak ada. Apa selain kehadiran ada lagi? Tidak? Ojo. Jeblok langsung. Dia jangan sampai gojlok. Jogrok. Jangan sampai anjlok banget sampai dengan lain. 25 kabel. UTS 25. 20 siapa 20? yang manis saja gitu ya. Dia tulang diancam gitu ya. Tiga puluh. 25.
lagi. Mantap. 30. Ayo. 30. Oke. Ada banyak lah pokoknya. 20 banyak. 18. Apa sih kok kesel banyak kan? Saya kira itu ada yang Wah. 30. Dia menang ya. Ini semua pada 20 halo? Ya. Ngotot lah. Nah itu mau terserah. Tugas. Tugas saya ada 10. 30. Ini baru 40, berarti ada 60 lagi. 20. Kehadiran yang banyak. Anjir kehadiran 30 berarti kan? Iya kan lebih enak anjir sama tugas daripada tugasnya kelompok nggak apa-apa sih. Tugasnya individu apa-apa. Lu UTS kan was individu. 20 berapa? Siapa 20? Ojo rugi. Orang-orang yang merugi. 20 siapa? 20. 25 siapa? 30. 40 siapa? Diam-diam gimana? 20 berarti Bu. 30. 25. Ya, Keramahan nanti Bu, keramahan. Kecepatan dia. kasihan yang introvert Bu. Dan keaktifan itu kan bisa dilihat dari macam-macam Mas ya. Misalnya dia isunya cepat gitu ya, menangkap. Kemudian menentukan tugas cepat. Kemudian merespon pertanyaan. Kalian udah nggak bisa komen di chat ya Bu. Ulang lagi atau di bagaimana kan? Sam, tidak ada tugas. Tugas berapa? 30. Jadi totalnya berapa itu? Kehadiran 4. Misalnya kehadiran Bu, misalnya kehadiran. Saya kehadiran. Misalnya kehadiran Bu 30. 30 kehadiran? Iya. Bu siap-siap Bu, foto apresiasi Bu kehadiran Bu jauh. Kalau saya jauh Bu. Bu pertarik naik Bu. Nggak masalah ya, nggak masalah. Memang sudah disepakati seperti itu, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa saja saya katakan, oh ya memang harus diapresiasi BBM naik. Dosen idola. Dia kalau sudah makan, kalau belum ya udah. Ya Bu, mahasiswa makannya sekali doang Bu. Bismillah. Lalu ini ada sudah ketua kelas ini. Jangan lanjut. Aisyah Bu, adalah Ketua kelasnya itu sama seperti itu. Ya.
selalu di WA malam-malam gitu ya, selalu download sana sini, gimana dong nonton itu gitu kok nggak munculin juga gitu kan. Agak repot sih, agak repot ya. Keluar kelas kita agak repot karena dijawabin terus dia. Sorry. Paling lah ya. Harapan. Kok ada kecil aja? Anami gue. So, Kalau di mana sebenarnya? Ketua kelasnya siapa? Fauzi. Jangan lima Rahman. Nah ini yang tadi aktif, ini bu yang tadi aktif baru aktif. Silakan nanti ketua kelasnya siapa ya yang ditunjuk? Edi. Yang kira-kira mau menanggung jawab karena ini banyak loh ini mahasiswanya berapa tadi? 40 ya? 45 ya? Yang absen pertama aja tuh. Ya bu, pertama aja. Sama aja. Di siapa? menang Susana. Absen pertama. Absen dua loh bapak. Jangan. Ya kan nanti siapa yang anu? Yang belakangnya dua. Maksudnya gimana? Absen 7 bu nggak apa-apa bu. Ya aku 7 teman. Agak sakit. Itu ya mbak lihat itu nilai aku. Absen 7. Coba saya WA, apa namanya? Panggil satu-satu ya. Saya kenal dengan teman-teman ini tapi tidak berhadapan langsung. Susana. Apa? Ini yang dari Pemprov itu ya? Bukan. Yang kerja di Green? Iya. Iya, yang kerja di Green kan? Iya. Umi? Tri? Saya ingat semua maksudnya. Maulana? Mau? Mau. Enggak mau. Mana mau? Dan? Aisyah? Umi? Ayu? Rofi? Mana pindah? Dira? Rofif? Oh ini ya, saya kenal. Ika? Rahmi? Muhammad Ridho? Oh iya, banyak ya namanya. Asita? Dita? Arudin? Arudin dari mana? Bogor. Di kelas A itu kayaknya juga ada Pak Rudin. Ada Langsung. Langsung nyawa. Puspo? Adil bu, orang kuat tahu. Ahmad Bagas. Evi. Muhammad Iqbal Pramudia. Oh, iya, di kecamatan ini ya. Ratayu Dina Hairunisa. Oh, Dini Hairunisa. Sorry. Muhammad Iqbal. Ahmad Nur. Potong garing-garing. Permata Egi. Gue baca dulu Permata orang Egi Hairunisa ya. Rita Askiyati. Dani
Ahmad Nur Fauzi. Lah, Dewi masuk uang kita masuk. Aulia. Aman. Argo. Mana? Ahmad. Oh, ini ketua lab ini. Mana? Kakak juga ini Bu. Masya Allah. Masya Allah. Apa ngirimkan tugas? Sudah. Saya ingat dia pas waktu itu saya ngoyok-ngoyok mana ini yang mana? Nggak tahu dia di grup dosen ini ketua lab. Itu mahasiswa kita ya itu ya. Iya itu Allah. Hebat ya, bagus-bagusin ya dari kita ya. Dia, Linda. Ini manggilnya apa ini? Rohan ya? Badrus Bu, Suja. Manggilnya apa ini? Badrus Suja. Jogja. Oh, bagus ya namanya ya. Yang jelas dong. Dari mana nih? Oh, Muhammad Surya Pratama. Muhammad Arsyad Abdurrahman Sidik. Dari mana nih? Edukasi. Beda planet. Dari Pondok Pesantren. Vivi. Muhammad Naufal. Namanya paling panjang. Saya jadi ingat ya. Baik, terima kasih. Saya jadi ingat mengapa kelas ini sampai merumuskan presensi itu kehadiran itu sampai 30. Saya jadi ingat karena memang kelas ini itu paling rajin. Pantesan mereka merumuskan ini gitu loh. Sudah mau menyukai jangan-jangan mereka ini yang saya ajar. Itu asli loh Mas Mbak ya. Waktu kalian di seminar di mata kuliah keluarga itu hanya satu dua yang nggak masuk. Itu pun juga karena sinyalnya. Jadi kalau ranking memang kalian ya kelas ini memang dapat nomor 1 kehadiran. Nah itu saya sampaikan di kelas-kelas dosen itu kan ada 2020 kelas A itu hadir semua. Saya nggak tahu ya apakah di kelas kalian juga sama atau tidak ya, tapi di kelas saya itu hanya 1-2 yang tidak. Itu pun karena sinyalnya yang nggak benar gitu. Jadi keluar masuk. Nah, jadi wajar aja kalau semester ini kalian menganggap yang ini kehadiran karena itu modal sosial ya. Dan memang seperti itu modal sosial itu adalah kita bersama, ya. Nah itu Mbak Mas kita sudah merumuskan. Tapi tadi siapa yang kedua kelas? Namanya yang paling panjang namanya Bu. Yang paling panjang. Siapa ini? Boleh cewek, boleh cowok. Bu karena ini analisi gender Bu, jadi cewek aja Bu. Ya Bu, Salah satu inspirasi orang yang sudah sensitif gender itu begitu. Kalau orang untuk melihat dia itu sudah sensitif gender atau tidak, itu sliding apa itu sliding gitu ya. Lagi salah, aduh kan salah. Nah, tapi kalau seandainya nanti kalau ada kepemimpinan, dia katakan saya dulu dong gitu. Nanti kamu gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi memang kaitannya kalau yang administrasi itu biasanya akan dilimpahkan ke cewek. Nah kadang-kadang memang apakah ini menjadi pertanyaan bagi kita apakah hal-hal seperti ini dianggaplah yang namanya sensitif gender. Bahkan kalau di kelas-kelas itu Mas Mak, ini ya kelas seperti ini itu dianggap itu tidak sensitif gender. Karena pada kecenderungan perempuan sono, laki-laki di sini semua. Padahal kalau di dalam Islam itu memang laki-laki sama perempuan harus terpisah kan. Tapi itu, jadi agama itu salah satu dianggap menjadi
faktor pemicu ke ketidaksehat ini. Jadi sekali lagi Mbak Mas ya, saya tidak akan minta Anda untuk kamu laki-laki semua. Jadi di kondisi yang saja. Kalau memang sudah laki-laki semua di sini, ya sudah tak masalah. Tapi yang bagi saya yang harus dipersoalkan itu adalah yang pojok-pojok sana itu loh, perempuan ini pojok-pojok sana. Itu ada apa gitu loh, kok sampai mau duduknya di belakang? Apakah memang tidak ada tempat lagi atau memang mau menghindari? Biasanya teman-teman mahasiswa sosiologi yang dulu itu kalau di pojok-pojok sana karena malu. Nah, tapi kalau di kelas ini enggak sama. Di pojok-pojok sana kebetulan tadi dia duduk di belakang karena memang tempatnya ada di sana. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi ini saya tidak akan menunjuk karena apa kalau menunjuk nanti sifatnya ada semacam pemaksaan. Ada intervensi ya, itu teman-teman ya. Ada intervensi ya, padahal kita nggak boleh mengintervensi orang. Boleh, biarkan dia berkembang sendiri dengan cara dia. Opsi lagi boleh. Sama opsi 1, opsi 2. Kita ikan orang-orang yang bertahan, orang-orang yang longgar ya. Yo. Ini kan sosiologi pertama ya. Hai, suaranya. Hai. Ya kan gender sekali. Opsi pertama Fauzi. Ya. Opsi kedua. Bangga. Bagas. Opsi ketiga. Dan Buspo. Yang lewek. TV. Ini. Opsi kelima. Ani. Udah kebanyakan. Opsi berapa? Pausi. 1, 2. Pausi Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagas. 2, 3. Puspo bersuara. Ada demokrasi ya. Tadi. Puspo. 1 aja, 1, 2. Ada 1. Dani Ali. Bantu. Otomatis lu dari Ali. Auto. Anjir juga salah. Depan dulu Bu. Ya depan Bu. Visi anjir. Pemaparan visi Bu. Sama ini. Proyeksi ke depan. Luar biasa ini. Jadi ada tangan. Silakan duduk dulu boleh doa-doa. Kita akan voting 2 orang ini. Sudah siap? 1, 2, 3 siap? Siap ya? 1,
Alfar. 1, 2, 3, Dani. 1, 2, 3. Suwe jadi. Boleh telepon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udah. Jelas ya? Jelas. Itu ada tiga. Jelas. Ini. Intervensi mulai Bu. Ada intervensi politik Bu. Udah Bu, udah 50%. Jadi ketua kelasnya adalah Pak Carisa. Ini siapa namanya? Ini berapa, Pak? Aku ngapalinnya orang ngomong 20, 10, 70, 200, 200. Orang 10 kita mulai orang ulur. Apa namanya? Mas tahu karo Taylor mah gimana? Slimnya berapa? Taylor Orang tadi saja Taylor bang. Oh, Taylor. Makan orang. Bisa dianu ya. Taylor baru loh. Gue mau kok tahu kan? Enika. Nomor rekeningnya betul juga. Iya. Kita bisa nomor rekening. Kita minta aja masukin nomor rekening. Baik Mas Mbak, ini ya yang harus kita sepakati bersama bahwasanya kita nanti akan masuk. Iya. Waduh, maaf ya. Akan masuk dalam perkuliahan ini sama seperti mata-mata kuliah yang lain selama 14 kali pertemuan. Mungkin nanti 7 kali pertemuan itu ada UTS, kemudian masuk lagi 8 per 14 itu nanti ada UAS. Nah sepanjang itu nanti akan ada dinamika pembelajaran kaitannya mungkin ada ceramah, ada diskusi, ada tugas gitu ya. Nah, lalu nanti selama itu gitu ya ada beberapa yang harus kita perhatikan ya terkait dengan bacaan. Nah, sekali lagi ini adalah panduan kita untuk mempelajari gender gitu. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan mata kuliah ini memberikan ruang gerak bacaan yang sangat bebas ya. Jadi nanti apabila Anda menemukan tulisan-tulisan, terutama jurnal yang baru saja publish terkait dengan pandemi COVID misalnya, Anda silahkan membacanya ya. Silahkan baca sebanyak-banyaknya agar nanti pemahaman kita terkait dengan gender dan peran sosialnya itu akan komprehensif ya. Nah lalu sistem pembelajarannya nanti akan ada namanya sistem penilaian ya. Penilaian yang sudah kita rumuskan itu ada 4 item yang menurut saya ini adalah yang spektakuler. Nah ini termasuk yang membuat kontrak sangat berani ya. Kenapa berani? Karena kehadiran itu menjadi poin penting di era pasca kenaikan BBM. Ya kan? Karena apa? Karena sebelumnya yang namanya kehadiran itu sangat tidak dibuat tinggi ya, masih seperti rendah. Jadi kehadiran itu 30, kemudian tugasnya hanya 30, UAS-nya 20 dan UTS itu 20. Nah, jadi ini nanti adalah proses kita memberi nilai ya, memberi nilai bagi teman-teman yang sudah sangat tekun masuk ini ya, apalagi ini poinnya 30%. Nah,
Lalu nanti saya akan dibantu oleh ketua kelas ya, dalam konteks ini adalah Eni Purwaningsih ya, yang akan menjadi perpanjangan tangan saya ya. Jadi nanti saya akan berkoordinasi banyak dengan Eni sampai di ending, sampai di akhir bahkan ya, di akhir perkuliahan ini gitu ya. Nah, nanti mungkin saya tidak bisa menghubungi kalian satu-satu meskipun kita sudah punya grup, tapi kita akan selalu berkoordinasi dengan ketua kelas. Nah, kalau ketua kelas menyampaikan informasi itu berarti dia sudah resmi. Nah, itu ya. Nah, ini kita sudah rumuskan selama hari ini ya, 6 September, pengampunya saya nanti diperiksa oleh dekan dan segala macam. Itu kemudian tugas ya, karena tugas ini jadi poin penilaiannya, tentu ini tugas menjadi hal yang penting ya. Tugas utama itu adalah tugas mandiri Mbak Mas. Karena ini mandiri atau individu ya Mbak Mas ya. Nah ini karena apa? Mengapa saya minta tugas ini sifatnya mandiri? Karena itu tadi ya, harapan saya Anda sudah punya isu dan itu akan dibawa-bawa terus sampai akhir nanti. Nah tapi apabila Anda tidak passionnya tidak ke sini, ya nggak masalah juga. Ya jangan kecil hati. Minimal ini sudah dibuat tugas untuk memenuhi mata kuliah. Seperti itu ya. Jadi nanti tugasnya mandiri. Nah untuk batas pengumpulan dan segala macam tentu ini menjadi koordinasi saya dengan ketua kelas ya, karena nanti sifatnya mungkin ada reading guide ya, tugasnya nggak hanya bikin paper ya, mungkin ada reading guide. Reading guide itu intinya kita membaca jurnal kemudian menerjemahkan, membahasakannya dengan bahasa kita ya. Ada reading guide, mungkin ada role play yang lain ya, ada semacam nonton film seperti di sini ya. Di sini ini kan ada film yang harus Anda tonton. Nah ini film untuk memenuhi materi ini, materi perempuan, budaya patriarki, agama dan ketidakadilan gender. Nah ini film ini memang film lawas Mbak Mas, tapi ini bagus ya. Kenapa bagus? Ini karena menceritakan kasus nyata perempuan bergerak di bidang atau di sektor publik ya, yang selama ini dibakukan bahwa sektor industri itu adalah sektor laki-laki. Nah, kalau perempuan mau masuk di situ, semua dinamikanya terjadi. Nah itu kisah nyata ya, kisah dalam film tapi itu kisah nyata. Dan itu tidak terjadi di Indonesia ya, terjadinya di Inggris ya. Jadi artinya kita melihat ketidaksetaraan gender itu bukan hanya di negara-negara berkembang, bahkan negara maju pun itu ternyata masih. Nah, jadi sangat layak atau sangat pas apabila kita mengatakan MDGs, program MDGs yang didengungkan pada tahun 2023 itu akan tercapai. Ternyata belum, jauh ya, jauh. Apalagi adanya era pandemi COVID seperti ini. Tidak semua perempuan bisa melawan era ini, tetapi juga banyak perempuan-perempuan yang justru terpinggirkan di era pandemi COVID seperti ini. Bahkan ada kajian gender itu mengatakan bahwa gerakan feminis selama 25 tahun diperjuangkan untuk mencapai secara gender itu hancur lebur dengan adanya kasus pandemi COVID 2 tahun ini. Nah itu, jadi kita harus sebagai sosiolog melihat kejadian-kejadian ya, ini tidak dalam satu perspektif saja, tidak hanya dengan fungsional, tapi juga menimbulkan teori-teori kritis. Ya. Jadi benarkah perempuan-perempuan di era pandemi COVID seperti ini menjadi eksistensinya? Justru ada eksistensi, ternyata belum. Ada penelitian yang mengatakan justru hancur karena pandemi COVID. Orang yang sudah diperjuangkan selama 25 tahun itu hancur hanya karena 2 tahun. Karena apa? Karena ternyata adanya kebijakan work from home itu bukan menjadikan perempuan kita tangguh, tetapi justru terjadi yang namanya marginalisasi, subordinasi, the second sex gitu ya. Karena apa? Karena perempuan menjadi banyak beban gandanya. Dia harus mengurusi suami, dia mengurusi anak, dia menjadi buruh, bahkan kekerasan-kekerasan terhadap rumah tangga itu banyak sekali. Ya. Anak-anak, perkawinan anak-anak di usia ini terjadi di mana-mana, ya. Di Bandung, di Jogja juga ada. Kemudian kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Kekerasannya tidak saja fisik, tapi juga verbal. Dia diberhentikan dari kerja yang banyak sekali. Nah, jadi kasus-kasus seperti ini kita harus komprehensif memandangnya, tidak dalam
tataran struktur, tapi juga tataran kultur, agama dan segala macam ya. Itu yang akan kita bahas. Baik Mas Mbak, saya pikir itu sebagai pengantar kita di awal gitu ya. Mohon maaf apabila terlalu panjang ya, dan mungkin ini banyak bercandanya ya. Saya pikir itu biasa saja ya. Jadi jangan, kalau dia benar ambil, kalau tidak benar ya buang, jangan dimasukkan ya.